Selesai itu turun ke bawah, Pak polisi mengawal saya sampai ke tempat parkir. Saya bilang, Bapak kenapa kawal-kawal saya? Saya biasa pergi sendiri, pergi datang tak dijemput, balik tak diantar. Kenapa Pak jemput? Ini Pak Ustadz, ini kawasan ini banyak pecandu pemakai. Mereka ini otaknya itu sudah putus Pak Ustadz. Nanti takutnya ditikamnya Ustadz dari belakang. Oh baguslah kalau gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutannya nampaknya banyak yang sedang puasa sunat, padahal ini hari Jumat. Tradisi orang Melayu biasa dia berpantun. Anak raja berbaju mewah memakai batik. Ustadz disambut dengan buah-buah, sayangnya masih berbungkus plastik. Menitik air liwa. Alhamdulillah pagi ini luar biasa. Saya dapat undangan, Ustadz mesti datang jam 7 katanya. Saya tahu di akademisi di Universitas Riau, saya pernah dengar katanya orang di Unri itu Ustadz hati-hati, nanti Ustadz malu kalau terlambat. Datanglah saya jam 7. Jam 7 saya parkir, sejam menunggu. Sudah saya tengok agak-agak ramai, baru saya telepon Dr. Zulkarnain. Sudah bisa saya masuk? Silakan. Masuklah saya. Wah, berwibawa bukan main. Alhamdulillah, saya tidak merasa asing di Unri ini. Dengan Pak Rektor, kebetulan rumah beliau dekat dari rumah Pak Cik, Makcik saya di Kaliputih. Waktu takziah meninggal Makcik saya jumpa, meninggal Pak Cik saya jumpa, di masjid pun selalu jumpa. Hari ini bertemu. Dulu saya waktu melihat baliho beliau menjadi rektor, ini nampaknya Pak Aras ini berubah sudah direktur. Ternyata beliau masih seperti yang dulu, rendah hati dan tawar. Yang berubah itu cuma satu, Satria Baja Hitam. Jadi kalau ada kawan berubah karena jabatan, tunjuk muka dia, Satria Baja Hitam kau. Bapak-bapak, ibu dekan, ibu ketua panitia penyelenggara Civitas Akademika seluruhnya, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Islam agama yang tidak membedakan antara ilmu pengetahuan dengan zikir kepada Allah. Karena ada orang menganggap Islam ini zikir aja. Asal sudah Islam, bawaannya zikir aja. Kenapa si Anu terlambat masuk kelas? Dia berzikir Pak Ustaz tadi malam. Ini orang tak betul. Makanya kalau datanglah orang ke Universitas Riau ini, diikat, tutup matanya, dari Jawa atau dari Kalimantan atau dari Sulawesi, tidak usah dikasih tahu dia di mana. Tutup matanya dari airport sampai kemari, suruh dia buka mata, terus coba tanya dia, kamu sekarang sedang berada di mana? Pasti dia akan berkata, aku sedang berada di pondok pesantren. Kenapa? Dia tengok sebelah kanan ikhwan, dia tengok sebelah kiri akhwat. Pembawa acaranya pakai jubah. Dia sangka sedang di pesantren, dia tidak tahu sedang berada di kampus Universitas Riau. Inilah kampus Islami, walaupun tak bawa-bawa Islam, tak pernah bawa-bawa Islam, tak ada tertulis kata Islam, tapi isinya Islam. Lebih baik botol minyak babi isinya kecap daripada botol kecap isinya minyak babi. Tapi jangan katakan ini botol minyak babi. Lebih baik pakai baju metal tapi isinya beriman daripada baju koko isinya setan. Tapi yang paling bagus pakai baju koko isinya ya beriman lah. Oleh sebab itu maka nilai-nilai Islam, saya diundang kemari selalu. Yang paling sering mengundang saya di kampus ini adalah Fakultas Perikanan. Paling sering, luar biasa anak-anak perikanan. Saya sangka dulu orang kalau sudah buat tambak, urus kolam ikan tak sempat pengajian. Ternyata paling rajin mengaji, makanya barokahnya luar biasa.
Tengoklah ikan paling besar Ustaz. Oh Ustaz, cuma tak bisa digulai. Ikan batu. Kemarin berfoto kami di sana untuk update status. Setelah itu yang mengundang saya buka bersama itu adalah Fakultas Teknik. Oh, disinilah saya ceramah dihadiri oleh 5 gubernur. Gubernur BEM. Luar biasa. Mudah-mudahan mereka menjadi gubernur Riau di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau dikatakan mahasiswa Universitas Riau sekuler, liberal, tak peduli pada agama, ini tuduhan palsu. Di dunia, di Indonesia khususnya yang palsu-palsu ini bukan main laris. Dari mulai produk palsu sampai alamat palsu. Tapi mahasiswa Universitas Riau alhamdulillah. Dan saya pribadi tidak merasa tamu. Kenapa? Karena saya punya ikatan emosional dengan Universitas Riau. Singkat cerita, pulang ke Riau tahun 2008 bulan suci Ramadan. Lalu kemudian salah seorang jamaah minta kepada saya, Ustaz Somad dulu jurusan apa? Hadis. Kalau Ustaz Tajuddin Nur, beliau hafiz, al-hafiz, hafal Quran 30 juz di kepala beliau, dan dia imam besar Masjid Arba'un Nas. Beliau kalau dipejamkannya matanya nampak ayat-ayatnya. Klik Al-Baqarah muncul, klik Al-Ma'idah muncul. Kita klik Al-Baqarah datang sapi betina. Beda kita sama dia. Beliau Al-Hafiz. Saya dulu di Maroko jurusan hadis. Jadi kata bapak ini, Ustaz Somad mau tak pengajian subuh Sabtu? Kenapa Sabtu? Karena subuh Ahad Dr. Mustafa Umar, nanti jamaah tak ada. Kalau gitu kita buat subuh Sabtu. Di mana? Masjid Akramun Nas Undri, Universitas Riau, Goba. Saya tanya, banyak jamaahnya? Oh, jamaah penuh Pak Ustaz, tapi zuhur sama asar. Saya ngajar jam berapa? Subuh. Banyak jamaah, nanti kita tengok Pak Ustaz. Pas subuh saya datang, lebih banyak tiang dari orang. Pengajian subuhlah kami di Akramun Nas Undri Goba, dekat rumah sakit Zainab, rumah sakit ibu dan anak. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Pengajianlah di sana dimulai subuh 2010. 2010, 2011, 2012, 2013 meletup Masjid Akramun Nas, tak kuat lagi. Akhirnya izin dengan Pak Profesor Dadang. Pak Profesor, itu hebatnya Masjid Akramun Nas, ketua masjidnya aja profesor. Pak Profesor, saya mau izin, ini masjid sudah tak muat lagi, saking kan penuhnya jamaah, parkir sampai ke jalan Diponegoro. Jadi kalau gitu Ustaz mau pindah kemana? Masjid yang 2 lantai, jadi bisa di atas, bisa di bawah. Pindahlah kami 2013 ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. Sampai di Masjid Al-Falah penuh lagi, sampai orang tegak di tangga-tangga. Akhirnya ibu-ibu hamil komplain, tak bisa naik ke atas. Sementara kami ingin dengar pengajian. Akhirnya pindah lagi ke Masjid An-Nur. Dari 2015 pindah ke An-Nur, sampailah sekarang sudah 2017. Sekarang saya tinggalkan pengajian karena sudah ramai. Kita cari masjid yang kosong, Masjid Raya Sena Kelan yang didirikan Sultan Siak tahun 1762. Masjid kebanggaan kita. Kita ingin buat pengajian di sana. Senin malam Selasa kita buka kajian hadis, membaca kitab Arba'in 40 hadis disusun oleh Imam Yahya Ibnu Syarab Ibnu Husain Ibnu Hasan Ibnu Muhammad An-Nawawi, meninggal 676. Alhamdulillah sudah kita mulai 3 tatap muka pertama, tapi 4 tahun pertama saya mengajar itu semuanya di Masjid Akramun Nas Undri. Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mati. Oleh sebab itu maka kalau ada orang mengatakan apa hubungan Ustadz dengan Undri, jangan kau tanya. Jadi kau bacalah. Aku lama punya hubungan baik dengan Undri, bahkan sampai hari ini diundang. Lalu kemudian ada bapak pejabat tinggi di perusahaan kayu, tiba-tiba dia WA saya 3 hari yang lalu, Ustadz Somad, saya mau wawancara di koran kami. Ustadz masih ingat dengan saya? Ingat, saya bilang. Ustadz terakhir ketemu saya di mana? Kita terakhir ketemu buka puasa bersama di Rektorat Undri.
Oh, saya tak ingat. Saya ingat. Bahkan kata-kata yang Bapak sampaikan waktu itu pun saya ingat. Apa kata saya? Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi dek caron tidak lama. Itu ya. Namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalisme. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Riau ke depan itu tergantung bagaimana intelektual. Karena 35.000 mahasiswa yang sedang digodok di kampus ini dengan 10 fakultas, itulah yang akan menjadi pegawai Pemprov, Pemda, kepala desa, RT, RW, dokter, intelektual, medis 2037. Yang sekarang semester 1 kuliah 4 tahun selesai S1, 2 tahun selesai S2, 3 tahun selesai S3. Setelah itu dia mengabdi di tengah masyarakat 2017, 2027, maka mereka inilah yang akan menjadi anggota legislatif, bupati, wali kota, eksekutif, yudikatif, semuanya ini dari kampus. Dan salah satu yang terbesar dan yang tua di Riau ini adalah Universitas Riau. Jadi kalau mau melihat bagaimana Riau di masa akan datang, lihatlah Universitas Riau hari ini. Apakah hutan-hutan Riau akan tegak di bumi lancang kuning di tahun akan datang? Ya. Dari mana Ustaz tahu? Buktinya hutan masih tegak di kampus Nusri. Walaupun hutan-hutan kita sudah berubah menjadi hutan sawit. Ini ke depan Fakultas Pertanian. Bagaimana kolam-kolam ikan kita bisa berisi ikan yang luar biasa? Fakultas Perikanan. Kamu setelah tamat di mana sekarang? Saya ikut tes PNS. Saya tak menarik PNS itu Pak Ustaz. Mantap. Berarti ente sudah dibimbing, dibina dalam entrepreneurship, ya, ingin menjadi seorang entrepreneur. Apa yang kau buat? Aku sudah punya kolam ikan Pak Ustaz. Mana kolamnya? Berapa ekor ikan dalam? Cuma 2 ekor Pak Ustaz. Kolam sebesar ini ikannya cuma 2. Memang 2 ekor Pak Ustaz, tapi 1 ekornya sebesar ikan paus. Yang punya bakat dalam bidang masalah hukum, datang anak Undri bertanya ke saya, UR, Ustaz Somad, ya, saya ini merasa berdosa belajar ilmu hukum ini. Kenapa? Karena ini hukum Belanda Pak Ustaz. Masuk neraka katanya belajar hukum ini. Saya kasih tahu ke dia, kalau saya dikriminalisasi oleh orang yang tak suka, nama saya di otak-atiknya di internet, foto saya dicoret-coretnya, siapa yang bisa bela saya di pengadilan? Apa bisa anak fakultas syariah, apa bisa orang yang hanya belajar tafsir, hadis, tajwid menolong saya? Tak bisa. Kamu yang mengerti hukum konvensional, hukum Belanda ini, kamu yang akan tolong saya. Jadi kalau gitu Pak Ustadz, lanjutkan kamu MA. Selesai MH Pak Ustadz, SH, MH, lanjutkan PhD, Philosophy of Doctor ke Leiden, Belanda. Nikahnya kapan Pak Ustadz? Bukan urusan saya. Jadi jangan merasa kalau belajar agama dapat pahala, kalau belajar hukum berdosa, kalau belajar ekonomi SE, SAK, sarjana akuntansi tak dapat pahala. Ini sekuler, liberal. Makanya ayatnya tadi dibacakan. Dan unik anehnya, tadi saya mohon maaf sempat suzon, ini paling-paling korinya pemain naturalisasi. Rupanya panitia membawa acara langsung mengatakan, inilah tadi kori kita juara langsung, dan bukan dari fakultas agama, karena memang Universitas Riau tidak punya fakultas agama, tapi agama itu ada dalam hati setiap mahasiswa dan civitas akademika. Allahu Akbar. Oh, gini orang Islam di Unri ini, orang Islam di Universitas Riau ini eksklusif nih, buat acara kelompok aja nih, benci kepada non muslim ini, fitnah. Berapa kali saya difitnah, fitnah. Dikatakan dalam website mereka, Abdul Somad anti kebinekaan, Abdul Somad itu ekstrim dan keras, menyuruh menghabiskan, membantai non muslim. Ini fitnah siapa lagi? Alhamdulillah Allah menunjukkan secara real dan nyata. Kemarin malam saya baru pulang dari rantau perapat, diundang Pemda Labuhan Batu. Kami berhenti makan di Duri. Tiba-tiba pas kami berhenti makan, datang 2 orang Cina. Dari mana Ustaz tahu? Matanya sipit, pakai rantai besar, cincin besar. Saya tak tahu dia mau apa, saya diam aja. Setelah dekat, Ustaz boleh foto bersama? Non muslim mengajak foto bersama. Kalau memang saya ekstrim, takkan dia. Saya ini bukan ekstrim, es krim, lembut dan manis.
Oleh sebab itu fitnah-fitnah ini tak mempan. Allah Ta'ala yang menunjukkan. Sebelum khutbah Jumat saya pun makan. Saya biasa sebelum khutbah baru makan. Makanya kalau ada jamaah setelah khutbah ngajak, Ustaz makan kita dulu, terlambat. Kenapa? Karena kalau kita khutbah itu berapi-api, itu perutnya berisi. Allahu Akbar. Mana saya tengok yang mengantuk-ngantuk, di situ saya arahkan, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Nanti insya Allah kita akan sholat Jumat di masjid DPR provinsi. Padahal saya sudah bolak-balik selalu cerita masalah korupsi, masalah riba, masalah haram, masalah makan harta jabatan, masalah tak juga diundang mereka sampai hari. Entah dia tak dengar. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mahasiswa Universitas Riau hari ini pecandu narkoba, maka ke depan akan lahir DPR, anggota legislatif, bupati, lurah, camat yang pecandu narkoba. Bayangkan kalau mereka bersidang di kantong DPR, tiba-tiba anggota legislatifnya itu pecandu narkoba. Agenda kita hari ini, apalah jadinya Riau ini ke depan. Oleh sebab itu bangga kita. Anak-anak Universitas Riau ini belum pernah lagi saya baca koran anak Universitas Riau tertangkap pecandu narkoba, belum pernah. Entah saya tak kebaca, Allah maaf. Belum pernah lagi saya baca koran ketika razia BNN Badan Narkotika Nasional di karaoke tiba-tiba ditemukan beberapa nauzubillah, belum pernah. Oleh sebab itu kita jaga ini baik-baik ke depan. Kenapa? Karena kalau kita tidak jaga baik, nauzubillah. Makanya bahagia kita di setiap fakultas ada musola. Ketika selesai buka bersama di fakultas teknik, saya bilang sholat maghribnya di mana nih? Apa di sini? Enggak Pak Ustaz, kita makan di sini. Kita sholatnya di musola. Masya Allah, musola fakultas teknik penuh melimpah sampai keluar. Saya tanya, begini tiap hari? Enggak Pak, pas buka puasa. Oleh sebab itu makanya kita jaga ke depan. Ini berapa kali saya diundang tausiah ke masjid, padahal masjid yang besar ada. Ketika melepas jamaah haji saya diundang kemari, melimpah ruang. Dan saya tanya bagaimana kajian-kajian di kampus-kampus di fakultas, anak-anak mudanya luar biasa. Dan saya tak hanya diundang di kampus, di samping kampus pergi kita ke belakang, di situ ada asrama mahasiswa Karimun. Saya diundang ke sana, mahasiswa Karimun. Kalian kuliah di mana? Kenapa tahu sama saya? Kenapa kalian undang saya? Kami selalu melihat Ustaz dan kami ingin Ustaz ngasih pengajian saya. Kalian fakultas agama? Dari UIN? Dari UIR? Tidak Pak Ustaz, kami dari Universitas Riau. Masya Allah, malam Ahad, Sabtu malam Minggu, hari libur mereka buat pengajian. Tapi sudah itu tak ada diundang lagi. Memang salah saya juga. Mereka undang, saya bilang saya sibuk. Habis itu saya sibuk. Mungkin digantikan Ustaz yang lain, tapi kita bahagia, luar biasa. Malam Minggu, malam libur, orang tua tak ada, tinggal di asrama, bebas di kota besar, segala hiburan, mau ke diskotik, mau ke karaoke, mau mabuk, mau dugem, duduk sambil gemetar. Bebas mereka mau apa saja di Pekanbaru nih. Tapi ternyata mereka buat pengajian luar biasa. Saya tengok anak muda, anak lajang, Masya Allah. Padahal di luar sana anak gadis, anak lajang. Pulang saya dari Dumai jam 10 malam, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Jam 2 saya lewat jembatan Leton, anak gadis, anak lajang berbonceng-bonceng duduk-duduk tepi sungai. Pasti bukan anak Universitas Riau. Itu tak bisa diselesaikan dengan ceramah. Tak mungkin saya turun dari mobil ceramah di Leton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dicampakkan mereka saya ke sungai itu. Ini tak bisa dengan ceramah, tapi diikat dengan ikatan iman. Apa yang ada di dalam dirinya? Iman. Dulu saya pertama pulang Ramadan 2008 mengajar di bahasa Arab UIN. Kemudian ada salah satu kawan nawarin, itu man di Universitas Riau ada fakultas seluruhnya itu wajib mengambil mata kuliah agama Islam. Memang dia bukan tafsir, hadis, fikih, ushul fikih, qawaidul fikih, sejarah, tak ada. Dia satu pelajaran saja. Apa namanya? Pendidikan agama Islam.
Mau kau ngajar ke sana? Ya, nanti ku buat lamaran. Ketika sudah saya buat, datang kawan satu lagi, tak usah ngamar. Kenapa? Saya bilang, di situ banyak yang tak berjilbab. Kau kan belum nikah. Stres banget. Akhirnya tak jadi saya masuk. Ternyata itu isu belaka. Buktinya mana? Di sini memang tak ada yang berjilbab. Di sini yang akhwat, malah gambarnya bercadar. Berjilbab semua. Laki-laki tak boleh bersatu dengan perempuan. Ada tembok Berlin di antara kita. Unik. Berjilbab panjang semua. Siapa bilang mahasiswi Universitas Riau tak pakai jilbab? Bohong. Isu. Entah hari ini aja, Allahu a'lam. Tapi yang jelas ini akan menyebar kepada semua. Katanya di kampus tak boleh pakai cadar. Ada pakai cadar. Ada pakai cadar. Ada kampus melarang mahasiswi pakai cadar. Mahasiswinya datang melapor ke saya, suami dilarang pakai cadar Pak Ustadz. Cadar adalah hak human right, hak asasi manusia. Kenapa dia dilarang? Kenapa ada orang Islam kalau melihat perempuan bercadar dia ejek, ninjanya. Kalau menengok perempuan pakai celana jin, celana hantu, dia diam. Itu menunjukkan ada setan di kepala. Kalau ada perempuan tak menutup aurat, dia diam. Tapi perempuan yang bercadar, dia resek. Berarti ini orang tak betul. Tapi di Universitas Riau kita lihat semuanya bebas. Artinya apa? Masalah hukum cadar ini tak usah dipermasalahkan. Yang mau bercadar silakan. Perempuan yang bercadar bagus. Apalagi kata Imam Syekh Atiyah Sohor, kalau perempuan itu cantik. Ada perempuan cantik, saking putihnya, kalau dia minum kopi nampak mengalir kopi. Itu wajib dia pakai cadar. Karena kalau dia tak bercadar, lewat dia tabik gadang, macet total. Habis oplet-oplet itu bertabrakan. Mengganggu supir oplet saja. Nah ini. Dan dosen pun lebih fokus kalau mahasiswa itu bercadar. Pas dia menjelaskan. Kalau tidak, asik nak cerita. Ustaz kok tahu? Saya kan dosen. Bukan saya. Oleh sebab itu ini baik, tapi dia tak wajib. Ibu-ibu yang tak mau bercadar, ya tak apa-apa. Tapi orang bercadar jangan diejek, jangan diremehkan. Dia menjalankan aturan agama, apa salahnya? Kenapa orang kita ini tak mau bercadar? Lama saya renung. Setelah lama-lama, rupanya salah satu alasannya tak menyangkut kain. Asal dipasang dia tuh, takkan dibuat kapaku payung di sini. Jadi kalau orang-orang Mesir itu kan tergantung ya. Jangan tersinggung Bu. Bercanda. Serius sekali orang mahasiswa itu. Nah, jadi narkoba ini luar biasa. Saya dibawalah oleh Bapak Polisi BNN. Hari ini bangga kita Bapak Polisi hadir, luar biasa. Badan Narkotika Nasional. Ustaz Somad, ya bisa Ustaz kami bawa ke Sudirman Ujung, dekat Sungai Siak. Oke, saya datanglah saya ke sana. Pembicaranya 3, dokter, BNN, Ustaz. Yang pertama ngomong BNN, bila anda memakai narkoba maka anda kena pasal sekian, penjara. Wah, habis itu dokter, bila ini dipakai maka akan masuk ke otak, nanti kabel-kabel akan putus-putus, mati, bodoh, gila. Habis itu Ustaz bicara, boleh kau pakai kau masuk neraka jahanam. Mampuslah kau. Selesai itu turun ke bawah, Pak Polisi mengawal saya sampai ke tempat parkir. Saya bilang, Bapak kenapa kawal-kawal saya? Saya biasa pergi sendiri. Pergi, datang tak dijemput, balik tak diantar. Kenapa Pak jemput? Ini Pak Ustaz, ini kawasan ini banyak pecandu pemakai. Mereka ini otaknya itu sudah putus Pak Ustaz. Nanti takutnya ditikamnya Ustaz dari belakang. Oh baguslah kalau gitu. Apa yang bisa diharapkan dengan generasi yang model seperti ini? Rusak. Berawal dari ngelem. Dulu mak kita beli lem untuk nempel kertas, ya enggak. Dibeli lem, buka, dihirup, putus. Ditangkap sama Kapolsek itu peleng. Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ngomong gitu sambil mabuk gitu. Bayangkan itu. Dan ini menerkam.
ketika tiang-tiang tower yang akan dipakai untuk membangun gedung-gedung pencakar langit dari dalam laut reklamasi, ternyata apa yang ada dalam tiang besi itu dibelah. Narkoba dari mana? Bacalah Pak. Serak-serak narkoba dimasukkan dalam bentuk permen, dihisap anak-anak kita, dimasukkan dalam bentuk kek, dihisap oleh ibu-ibu pemakan kek itu. Enak ya? Iya. Rupanya di dalamnya sudah narkoba. Oleh sebab itu selamatkan, say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Bro, ayo kita pesta narkoba yuk. Tidak. Aku sudah hijrah. Ayolah sebentar. Tidak. Aku yang beli. Ayolah. Ini alhamdulillah sekarang masyarakat Indonesia sedang bangkit. Datang satu membawa yuk ngaji yuk, datang satu lagi mengatakan pemuda sahabat hijrah, datang satu lagi macam-macam. Apalagi di Pekanbaru ini anak-anak mudanya. Ketika kemarin pengajian untuk anak muda, pertama pengajian anak muda dalam Masjid An-Nur teramai dalam sejarah, penuh sampai ke tangga ke bawah. Ustadz Muzammil Hasbullah, ketika dia mau pengajian jam 8 dia mau ngasih pengajian, jam 6 anak-anak gadis sudah mengangguk menunggu Muzammil Hasbullah. Ketika Ustadz Muzammil Hasbullah menikah di Masjid Banda Aceh, maka hari itu update status semua anak gadis berkabung akhwat internasional. Hari berkabung akhwat luar biasa. Yang baru lagi datang Ustadz Hanan At-Taki, tak muat di atas, dibuat di bawah An-Nur, penuh kolam-kolam ikan di An-Nur semua sampai lapangan parkir penuh semua, pakai drone dari atas. Masya Allah. Ustaz Hanan At-Taki imam dari Masjid Salman ITB. Ini kebangkitan anak muda di masa akan datang. Allahu Akbar. Saya pun semangat ini karena saya tengok banyak anak-anak muda. Kalau orang tua isinya tentu judulnya tak ini, Tabligh Akbar menuju kebangkitan umat. Kalau orang tua isinya, Bapak Ibu sekalian, judul pengajian kita ini adalah tips-tips menghadapi sakratul maut. Bukan tidak, anak-anak muda yang luar biasa membawa acaranya tadi pakai jubah 2 orang, lalu mereka permasalahkan pula celana saya. Ini yang tak sedapnya. Pakai jubah aja lah. Kenapa Ustaz tak mau pakai jubah? Ini trauma masalah. Jadi waktu kuliah di Mesir dulu, ada kawan saya namanya Hasanuddin dari Kalimantan Selatan, Al-Banjari, orang Banjar. Kesamaan nama dan suku tidak tanggung jawab tukang cerita. Tiba-tiba habis sholat subuh, lama lah Samsudin ini pulang. Kami sudah mau sarapan. Setelah itu ditanya, oh kenapa lama betul? Aku dikejar anjing. Oke, coba naik ke atas pokok kayu. Saya kan kemana-mana pergi sendiri, jadi sendiri. Mana tahu nanti na'udzubillah mati mesin atau pecah ban, kan payah saya pakai jubah buat membuka dongkrak. Oleh sebab itu maka saya pakai celana. Mau pakai jubah silakan, mau pakai celana panjang silakan. Antara yang jubah yang bercelana jangan kelahi. Kalau antara jubah dengan celana berkelahi, yang ketawa siapa? Yang tak pakai celana. Oh, mau pakai jubah datang, bagus. Oh, pakai celana. Ini semuanya adalah selama dia masih menutup aurat. Alhamdulillah, anak-anak muda di Universitas Riau tak pernah membangkit-bangkit khilafiyah, tengkar kelahi masalah mazhab. Tak pernah. Kemana ada dulu yang nanya saya waktu di pengajian di sini Universitas Riau, Ustaz Somad, ya, saya mau tanya sama Ustaz ini, ya. Pertanyaan ini sudah saya tanyakan kepada seorang doktor dari Amerika dan dia tak bisa menjawabnya. Maksudnya menyepelekan saya. Maksudnya sedangkan dokter di Amerika tak bisa menjawab, apalagi lah kau cuman LCMA. Itu maksudnya. Di mana letak Allah kalau kita berzikir la ilaha illallah? Di mana letak la? Di mana letak ilaha? Di mana letak Allah? Saya jawab, letak la di sini, letak ilaha di sini, letak Allah pukulkan ke sini. Oh, bisa juga Ustaz. Mau ngetes dia depan, belum tahu dia. Nah, oleh sebab itu siapapun yang datang kemari, ustadz-ustadz itu alhamdulillah baik-baik, mantap-mantap semua. Ustadz Dr. Zulkarnain Umar, Ustadz Tajuddin Nur LC dari Mesir hafal Quran,
Ustadz Mustafa Umar diundang kemari, Ustadz Sofyan Siraj, itu serius senior kami seangkatan dengan Dr. Mustafa Umar, hadirkan semua ustadz-ustadz kemari, pengajian dihidupkan di Semarang kan. Adapun anak lajang, anak gadis yang foto-foto di bawah pokok kayu, foto-foto di jembatan, itu yang belum hijrah, maka dia ini bukan musuh kita, dia ini kawan. Kita ajak kan, ayo kita hijrah, mau kuatkan pengajian di mana-mana, buat baleho besar-besar. Saya beberapa hari ini menengok baleho saya saja selalu lewat ke sini. Tengok baleho, oh besar baleho saya buat, sini satu, sana satu, sampai lubang hidung itu macam terowongan Mina. Begitulah semangatnya masyarakat Universitas Riau. Buat apa? Supaya semua orang tahu ini bukan cuma komunitas akademika Universitas Riau saja yang datang, bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian-pengajian di An-Nur hadir juga, nampak wajah-wajah pagi-pagi hari ini. Apa hubungannya? Ikatan emosional. Dan bagus mereka melihat kampus, oh yang selama ini tuduhan nanti anak saya kalau kuliah di sini tak peduli agama, nanti kalau anak saya kuliah di sini nanti jadi orang sekuler, nanti ternyata itu apa? Tengoklah hari ini ulang tahunnya dengan pengajian. Saya sempat juga ragu mau datang nih, bayangan saya orang kalau ulang tahun itu kan ada lilinnya. Bayangkan kalau saya disuruh meniup 55 lilin. Ustaz, berikut ini peniupan lilin oleh Ustaz Somad, 55 lilin dengan satu napas. Apa tak mati tegak kita? Tapi ternyata Ustaz Somad suuzon, tak ada tiup-tiup lilin, yang ada justru adalah tabligh akbar. Usia 55 adalah usia kematangan, usia 55 kemenangan. Dari mana Ustaz tahu? Nabi Muhammad dapat wahyu 40, berkiprah di kota Makkah 13 tahun, 40 tambah 13 53. Perang terbesar paling banyak kemenangan, perang Badar tahun kedua, 40 tambah 13 tambah 2 pas usia 55 tahun. Dan ini kemenangan Universitas Riau. Allahu Akbar. 55 ini mesti semangat ke depan, harus menang. Dalam bidang apa? Dalam bidang olimpiade fisika internasional. Dalam bidang apa? Dalam bidang berkarya, dalam bidang mereformasi, inovasi, kreasi. Itu yang akan menjadi kebanggaan di masa akan datang. Makanya Qori tadi membacakan ayat inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat. Yang mengkaji ayat surat Al-Baqarah jurusan tafsir Fakultas Usuluddin UIN Suska, yang mengkaji masalah hadis jurusan hadis Fakultas Usuluddin, yang mengkaji masalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali jurusan perbandingan mazhab Fakultas Islamic and Law Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Tapi yang belajar di sini, dia tidak membaca yang tersurat, dia tidak membaca kertas di atas pena, dia tidak membaca apa yang ada yang tertulis, tapi yang dia kaji apa? Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, berpikir tentang langit, keluarlah ilmu, namanya ilmu astronomi. Wal ardi, bercerita tentang bumi, keluarlah ilmu, namanya geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, keluarlah ilmu, namanya meteorologi, klimatologi, dan geofisika. La ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Membaca yang tersurat dapat pahala, membaca yang tersirat dapat pahala. Tapi yang bisa mengkaji itu siapa? Ulul albab, orang-orang yang punya pikiran. Makanya di sini dipertajam pikiran. Ini kalau dibelah kepala manusia, dibelah kepala kelinci, yang putih-putih dalam kepala manusia itu ada juga dalam kepala kelinci, sama putihnya. Kalau dimasak Pak Ustadz, mana saya tahu. Yang jelas otak itu sama semua, tapi tidak semuanya berfungsi. Maka kampus memfungsikan otak. Maka anak-anak muda di Universitas Riau ini status otaknya on. Ini banyak orang sekarang punya otak, tapi tertulis di situ off, tak berfungsi. Maka siapa yang mau on, kalau dia sudah dipakai on, kalau dia sudah disuruh pakai tak juga pakai, ditambah blok di belakang, blok on. Bahasa Betawinya blok on, bahasa kita wonga.
Maka kita disuruh Allah Ta'ala 3 kali dalam Quran, afala taqilun, kenapa kau tak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kau tak berpikir? Afala tatazakkarun, kenapa kau tak berpikir? Gunakan pikiran akal sehat. Alhamdulillah, saya diundang oleh Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustadz Somad? Tak salah lagi. Bisa Ustadz kami undang? Dari mana kalian? Fakultas Kedokteran Pak Ustadz. Salah sambung. Masa Fakultas Kedokteran undang saya? Mau ngaji masalah apa? Masalah otak Pak Ustadz. Saya tak paham tentang otak. Otak-otak tahu saya. Rupanya mau dipanel. Nanti Ustadz cerita otak menurut Quran dan hadis saja. Sedangkan nanti kami hadirkan dosen kami Fakultas Kedokteran spesialis otak. Oke lah, dibuat di Masjid Al-Falah. Ustadz Somad lalu dokter otak. Ustadz Somad kata dokter otak. Ya. Kenapa yang disebut ubun-ubun? Bapak Ibu semua hafal ayat. Saya pun hafal ayat itu. Tapi saya baru paham waktu ketemu Pak dokter otak. Nasihatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'ah pelaku dosa. Ubun-ubun pembohong, penipu, pelaku dosa. Kenapa ubun-ubun? Kalau ada orang berzina, yang berzina kemaluannya. Kalau ada orang ngintip, yang ngintip matanya. Kalau ada orang mencuri, yang mencuri tangannya. Kalau ada orang merampok, yang melangkah kakinya. Tapi kenapa yang berdosa ubun-ubun? Kenapa Pak Ustaz? Pak Ustaz dia tanya, amalkan aja sih. Rupanya ada rahasia di sana. Ustadz Somad, otak manusia ini 4. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Yang berpikir memprogram acara, otak depan. Kenapa otak yang bertanggung jawab? Karena dialah yang berpikir apa yang akan dibuat ke depan. Makanya otak memerintah ke mata, otak memerintah ke telinga, otak memerintah ke tangan, otak memerintah ke kaki. Kalau rusak sensor otak, maka mati sebelah dan lain sebagainya. Otak tak berfungsi. Jangan sampai otak terbentur, geger otak. Maka pastikan dulu, klik baru berjalan. Iklan Polda Riau. Klik baru jalan. Sudah klik baru jalan. Kau sudah klik, tak berbunyi Pak. Kenapa? Rupanya helm itu rusak, putus sudah. Ini penting ke depan. Apa maknanya? Menjaga otak. Banyak orang pakai helm standar SNI. Untuk apa? Menjaga otaknya. Tapi ternyata selamat otak, tempurung kepala, selamat dari pecah dan retak. Tapi tak diisi dengan yang sempurna di dalam. Rusak otaknya, rusak isi kepalanya. Kepala Abdul Somad ini yang merusaknya tak banyak. Apa yang merusak kepala Abdul Somad? Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Ogah, Pak Raden. 5 tuh. Tapi anak-anak kita sekarang yang merusaknya datang dari Amerika. Wonder Woman, Spiderman, Batman, Superman, Cicakman. Oh, apa-apa nama. Datang pula dari Jepang, Naruto. Ada pula badannya bisa meletup sampai celana sobek-sobek, Hulk. Ada pula yang datang dari laut naik ke atas, Godzilla. Ada pula yang dari atas meleleh-leleh air liurnya, alien. Ada pula mobil bisa merubah jadi orang, Transformer. Hafal juga Pak Ustaz, saya nonton juga. Alhamdulillah, orang Malaysia, Melayu sama dengan kita agak baik. Itu yang tidak merusak, upin-ipin. Jarjit baik, meme pun baik. Tapi Bang Saleh tak baik. Oleh sebab ini kita jaga. Itu iklan dari LGBT. Lesbi, gay, transgender, biseksual, maka kita jaga. Nih, jaga dari narkoba, sudah. Jaga dari LGBT. Alhamdulillah selama saya ngisi pengajian di Universitas Riau, belum pernah ketemu yang melambai-lambai dulu. Kadang berhenti saya tanya, mana fakultas pendidikan? Sana Pak. Yang ragu tuh, berkata, gimana? Sana. Nah ini bahaya. Maka kalau ada model begitu di sini, kalian buatkan program namanya Be a Man. Be a Man. Jadilah kau laki-laki yang perkasa. Buat situ latihan judo, latihan karate, latihan sepak bola. Walaupun dia pertama menendang itu, kau harus fokus begini nendang. Karate dulu. Hai. Hai. Saya memang asal lewat simpang ini kayak ingat saya bencong. Itu simpang ini terus keluar. Setiap saya mau pergi ke Anur subuh jam 4, saya tinggal di Sukakarya Penam. Keluar lewat tapi kadang masuk kiri. Itu di pintu Undur itu bencong-bencong. Sudah tahu saya pakai koko, saya pakai peci. Ini lambai ini.
La ilaha illallah. Ustaz nih saya bilang. Tapi khawatir juga saya sempat mati mobil di situ. Na'udzubillah. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit sengaja diturunkan Allah untuk membinasakan umat Nabi Lut alaihissalam. Nama kampungnya Sadum, dari kata Sadum itulah nama penyakit sodomi. Dari kampung orang Sadum, faj'alna 'aliyaha safilaha, kami angkat bagian tanah yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah, sampai murka Allah itu luar biasa. Disebut dia dengan Dead Sea, Dead laut, Sea mati, Dead mati, Sea laut, Dead Sea laut mati. Orang Arab menyebutnya Al-Bahrul Mayyit. Bahru artinya laut, Mayyit, tahulah Mayyit. Bahrul Mayyit, laut mati. Kenapa? Tidak ada lumut yang tumbuh, tidak ada tanam-tanaman yang tumbuh di laut mati. Letaknya di Yordania. Saya pernah ke Yordania tahun 1998. Dari Jakarta kami naik pesawat Royal Jordan sampai ke Amman 6 jam. Tak ke laut mati, tak, kena transit aja. Habis itu 6 jam baru kemudian ke Kairo. Kami pakailah jaket, Masya Allah, jaket macam mafia-mafia. Pakai jaket tebal, pakai kacamata hitam, pakai jas, pakai dasi. Sampai di Kairo, rupanya musim panas. Kenangan di Yordania. Laut mati itu sampai ada sampai sekarang. Orang kalau berbaring di laut mati terapung dia karena kadar garam yang tinggi. Mahasiswa-mahasiswa dari Yordania kalau sudah musim haji membawa berbongkah-bongkah garam dari laut mati. Mereka jual ke jamaah haji. Untuk apa? Untuk dicampurkan ke kolam mandi, menghilangkan penyakit kudis, urap, kadas, dan panon. Bapak Ibu yang asik menggaru kalau sholat, nah pergilah ke laut mati. Dua kemungkinan, kalau tak urap itu mati, awak mati. Itu bukti murka Allah Subhanahu wa taala. Laut mati sampai hari ini. Ternyata mukjizat Al-Quran. Ulibatir Rum, bangsa Romawi pernah kalah. Di mana dia kalah? Fi adnal ardi, di bumi yang terendah. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran mengatakan bumi terendah, bumi terdekat. Ternyata setelah diteliti, permukaan bumi paling terendah dari permukaan laut adalah di laut mati. Lagi-lagi mukjizat Al-Quran berkata. Lalu siapa yang bisa memahami ini? Orang-orang yang pandai baca Quran. Ustaz tajwid mengkaji non mati berjumpa dengan qaf ming ba dibaca qalqalah qab dikum la'allakum tattaqun. Itu domennya ustaz-ustaz kita. Adik-adik yang sudah hafal Al-Quran, hafal jangan cuma hafal-hafal saja. Bacaannya bagaimana? Panjang pendeknya gimana? Datang ke Ustaz Tajuddin Nur. Ustaz tolong dengarkan bacaan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal, salah tuh, bukan za, la. Letakkan ujung lidah di gigi atas, la. Yang jadi masalah gigi itu tak ada lagi. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Lah Pak, tunggu sebentar aku balik Pak Ustaz. Kenapa? Tinggal gigiku di rumah. Oleh sebab itu selagi masih muda nih, yang tua-tua jangan tersinggung, jangan sakit hati. Kenapa? Karena bapak-bapak yang tua istiqamah, tak pernah kita merasa diri kita ini lebih. Kalau nampak saya orang tua, bapak sudah tua, amal bapak sudah banyak, aku belum tentu seumur bapak. Banyak jemaah sudah memprediksikan saya, Pak Ustaz rajin-rajin minum madu ya, nampak aku tak lama Ustaz lagi. Kalau nampak aku anak muda, kalian anak muda pembawa acara, anak-anak muda, amal kalian sudah banyak, dosa kalian belum banyak, sementara aku sudah bergelimang dosa, lapendos, lelaki penuh dosa. Kalau nampak kita orang kafir, kau kafir, tapi hari ini kau kafir. Kalau kau dapat hidayah, kau bersyahadat, maka kau masuk Islam, kau bersih sebersih-bersih. Tak pernah kita merasa lebih dari orang lain. Walaupun hari ini di Universitas Riau luar biasa responnya, sampai kamera yang betiang 5, 1, 2, 3, 4, 5, itu yang betiang, lain lagi yang tak betiang. 5 kamera, tak hidup tak tidak, Allahu'alam. Yang jelas nanti keluar videonya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narkoba selamat, LGBT, selamat. Apalagi yang merusak? Free sex. Ini free sex ini luar biasa. Zaman saya dulu kalau mau kenalan sama perempuan menggeletar tangan takut. Zaman saya dulu, zaman sekarang
tinggal cari nama lengkapnya, tuliskan di FB, enter, dapat fotonya, add friend, habis itu say hello, hi, habis itu minta nomor, jadi ketemu. Masalah tempat, hotel-hotel di Pekanbaru berserak macam musim hujan, tumbuhlah jamur-jamur di musim hujan. Hanya 150.000 net, bayar semalam, gratis 2 malam, plus sarapan pagi. Bukan dia pernah nanya mana surat nikah, mana KTP, ini anak siapa, ini bini siapa. Terserah saja. Berapa banyak hotel-hotel di Pekanbaru dipakai satu malam minggu hanya untuk 1 jam saja, dari jam 12 sampai ke jam 1. Itu kata siapa? Ada penelitian juga. Beberapa ustaz pura-pura jadi preman, pakai baju kemeja, pakai baju kaos, pakai celana jeans, pakai topi, masuk ke hotel, bisik, tolong sediakan kami ayam kampung. Dibawa mereka Ustaz Somad 30 orang, kami minta 7, dibaginya 30 orang untuk pesta seks. Saya tanya, kenapa tak kalian ajak saya? Kalau Ustaz kami ajak tak jadilah, kata dia. Ini Ustaz-Ustaz bawah tanah aja yang melakukan ini. Mana foto-fotonya? Ini fotonya bos. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Sebanyak ini ya. Ini bukan omong kosong. Anak-anak muda kita kena penyakit sifilis. Apa dia? Raja singa. Tak sembuh-sembuh. Luar biasa. Na'udzubillah. Maka selamatkan. Anak muda, anak lajang. Say no to bonceng. Tak lagi bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng. Masuk angin, lembung. Akhirnya orang tua malu dinikahkan juga. Rapat gigi orang tua menikahkan anak hamil. Aku nikahkan engkau dengan sah kau datang ke rumah lagi ya. Bolak balik SMS masuk ke dalam HP saya nih, Ustaz Somad, apakah sah pernikahan perempuan yang hamil? Perempuan hamil nikahnya sah. Yang jadi masalah muncul 4. Yang pertama, anak itu nanti kalau lahir tak bisa pakai bin dan binti nama bapaknya. Yang kedua, anak itu kalau dia laki-laki, lahir adiknya perempuan, dia tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. 3, kalau bapak itu mati, anak ini tak dapat harta warisan karena dia tak punya hubungan nasab. 4, kalau kebetulan anak itu lahir gadis cantik dipinang orang, si bapak tak bisa menikahkannya. Ini kan anak saya, itu bukan anakmu. Tapi rambutnya, darahnya, air liurnya sudah kami bawa tes DNA. Ini hasil DNA di anak saya, bukan anakmu. DNA tak laku dalam Islam. Salah saya apa? Kau mencoblos 10 hari. Jaga anak-anak muda. Nauzubillah. Makanya ketika saya pas seminggu sudah, hari Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, saya bersama Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Dia tanya, ngobrol-ngobrol, Ustaz Somad, ini di sekitar UII Jogja nih, kami buat sertifikasi kos-kosan. Ada namanya komunitas paguyuban kos-kosan Islami. Jadi di kos-kosan ini ada ketuanya, disertifikasi. Layak apa tidak? Tak boleh ikhtilat, tak boleh campur aduk, tak boleh keluar jam sekian. Maka paling tinggi ratingnya, selamat anak-anaknya, orang tuanya selamat. Dosen perguruan tinggi tidak hanya mencetak para akademisi intelektual, tapi juga orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa kita berkata, ini bukan urusan saya. Urusan saya kan cuma 2 SKS, 16 tetap muka, pertemuan pertama, mid semester, akhir semester, libur asap 3 hari dulu. Ini tidak bisa, karena kita tetap bertanggung jawab di hadapan Allah. Mereka bukan sekedar murid kita di dunia, tapi murid kita sampai di akhirat. Tapi kan saya bukan mengajar agama Pak Ustaz, mengajar matematika, mengajar fisika, mengajar biologi. Semua ilmu ini adalah ilmu-ilmu Islam. Kita baca dia, siapa namanya? Avicenna. Orang barat menulis namanya Avicenna. Nama bukunya apa? The Canon of Medicine. The Canon, tulisannya Canon, padahal itu buku aslinya saya baca di Maroko, Al-Qanun fi Tibb, Al-Qanun. Tapi orang barat tak bisa menyebut Qanun, mereka sebut Canon karena banyak lemak babi di leher. Maka dia sebut The Canon, padahal kalau mau dibaca Al-Qanun fi Tibb. Lalu kemudian masih ada patungnya sampai hari ini di Andalusia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Lepas Maroko, Samudra Atlantik. Habis Samudra Atlantik, naik kota pertama Algeciras. Dari Algeciras masuk ke Spanyol. Di Spanyol ada patung seorang laki-laki berjubah, bersorban, sedang memegang kepala.
sebelah kanan megang buku. Itu adalah patung Averroes. Averroes ulama mazhab Maliki bernama Ibnu Rus, ulama besar. Kitabnya dikaji Dr. Mawardi Muhammad Saleh di Islamic Center Bangkina, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, fikih 4 mazhab. Tapi juga dia ahli filsafat. Aristoteles, Demokritos, Thales, Socrates, semua ada dalam kepalanya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ada di kepalanya. Demokritos, Socrates, Aristoteles, Thales, semua ada di kepalanya. Ini sejalan antara agama dan sains, ilmu pengetahuan. Hebat sains tapi tak paham agama, buta. Hebat agama tapi tak menguasai sains, lumpuh. Bagaimana umat Islam sekarang? Buta dan lumpuh. Sains tak paham, agama jahil. Tapi alhamdulillah hadir mahasiswa-mahasiswa Universitas Riau yang otaknya cerdas, agamanya hebat, intelektualnya tajam. Sejalan antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual. Fisiknya pula sehat-sehat. Kenapa? Karena mereka rajin main bola, main futsal, berenang. Di mana dia berenang? Itu dekat sungai, tak jauh dari sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan kalau ada orang-orang yang ragu masa depan Riau, siapa yang ragu tentang Riau ke depan, datanglah kalian ke Universitas Riau, keraguan kalian akan terjawab insyaallah. Allahu Akbar. Pas 1 jam ceramah. Tadi saya mulai